Halo teman-teman, ini adalah video pertama gue. Nah, di sini gue akan menceritakan tentang pengalaman hidup gue pada saat gue makan. Dan menurut gue ini adalah salah satu pengalaman makan yang agak sedikit ekstrim ya guys. Mau tahu ceritanya? Masuk. Pada saat itu gue habis sudah sholat isya nih. Tiba-tiba perut gue tuh kayak bunyi-bunyi gitu. Gue langsung kepikiran, wah gue kayaknya lapar nih. Tanpa pikir panjang gue langsung ke dapur dia lihat apa nih yang bisa gue makan. Nah, gue lihat situ ada tudung saji guys. Pada saat itu gue buka tudung saji itu, dan kalian tahu apa yang gue lihat? Di situ ikan gorengnya ada 3 guys. Nah, jadi saya ambil lah itu nasi, sayur, dan ikannya 1. Lalu gue kembali ke kamar gue. Tapi ketika gue lihat, gue cium, pegang ikannya. Kok ini ikannya kayak aneh gitu ya. Kayak lengket dan dagingnya itu kalau dipencet kayak langsung hancur gitu guys. Tapi gue nggak ambil pusing, gue tetap makan ikannya. Nah, tidak lama pada saat itu tiba-tiba tapi di situ gue tetap lanjut makan. Tapi bang, emang ketika lu makan lu bisa lihat apa gitu makanan lu? Ya lihat sih, syukurnya pada saat itu kan terang bulan juga guys, jadi cahayanya tetap menerangi kamar gua dan gue tetap lanjut makan. Tapi ternyata apa yang gue lakukan itu adalah kesalahan besar di keluarga gua guys. Keluarga gua tuh kan, terutama gua nih, peraturan agama zaman dulunya itu masih agak lumayan kental ya menurut gua. Jadi otomatis bakalan banyak pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar saat itu. Seperti contohnya jangan duduk di atas bantal, nanti pantal lu bisul gitu, kata mama gua. Nah, termasuk pantangan yang sedang gue lakuin ini, jangan makan di tempat gelap, soalnya kata mama gua nanti lu makan sama setan katanya. Lu mau ngapain? Gue gak tahu dari mana asal-usulnya peraturan-peraturan kayak gitu guys. Padahal sebenarnya pantangan itu melarang kita supaya kita kalau makan itu, terutama ikan, tidak keselak tulang ikan gitu menurut gua. Tapi peraturan itu tetap gue langgar. Dan kalian tahu mau apa yang terjadi? Betul sekali. Gue kagak keselak ikan sih, tapi menurut gue ini paling parahnya nih. Kan gini, gue sedang asik-asik makan nih, nyam gitu, kok dalam mulut gue kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang ganjel guys. Kalian lihat kan, yang pertama gue ambil tadi, gue cuma ambil nasi, sayur, ikan doang kan, tapi kok dalam mulut gue tuh kayak ada yang panjang dan teksturnya kayak lembek gitu ya. Gue betul-betul langsung berhenti ngunyah saat itu guys. Gue bingung, gue perhatiin piring gue baik-baik, tapi kan karena gelap gue tetap tidak bisa lihat apa-apa di piring gue. Walaupun ada cahaya bulan sih, tapi itu tetap tidak cukup untuk memperlihatkan keadaan piring gue pada saat itu. Nah, pada saat gue mencari senter, tiba-tiba gue dengar dari luar suara kakak gue yang bilang, "Wah, ini ikan sudah 3 hari di sini. Kubuang, Mina." Pas kakak gue buang, ternyata kakak gue nggak sengaja lihat ikan itu. Kok ini ikan kayak goyang-goyang gitu ya? Padahal ini ikan goreng guys, ikan yang sudah dimasak gitu. Pas dia congkel pakai sendok ikannya, tau nggak apa yang terjadi? Ulatnya itu langsung berhamburan keluar dari ikan itu guys. Teriak aku dari dalam. Ini ikan kok banyak sekali ulatnya deh, sumpah. Pada saat itu gue betul-betul panik dengar apa yang kakak gue lakukan itu di luar. Selera makan gue langsung hilang saat itu guys. Lambung gue juga ikut panik, tau nggak? Tiba-tiba kakak gue masuk, "Sap, apa lu makan?" Gue jawab, "Ya ikan yang ada di atas meja tadi lah." Coblok, lu gila apa? Emang lu kagak rasa itu ikan sudah jelek?
gue tetap jawab sih, ya gue bilang sumpah tidak, soalnya gue lapar banget, jadi ya gue makan aja. Nah, sambil ngomong-ngomong kakak gue itu bantuin cari senternya kan, pas ketemu senternya, kakak gue nyalain senternya ke arah piring gue. Sumpah itu ulatnya sudah pada jalan di sekitar piring gue, tau nggak? Tapi kan gue orangnya yang tidak kayak fobia ulat gitu. Nah, tapi gue tetap kaget aja sih. Gue langsung simpan piring itu di tempat cucian piring. Ini gue minum sebanyak-banyaknya. Nah, kakak gue tetap masih ngobrol-ngobrol saat itu. Tapi gue tetap santai-santai aja sih. Soalnya yang gue bilang tadi, gue kagak fobia gitu. Tapi kan yang namanya makanan, apalagi kasusnya sudah kayak gitu, gue betul-betul tetap merasa joblok sih pada saat itu. Yang kepikiran terus. Tapi ya masih tetap aman kok. Masalahnya gara-gara kejadian ini gue membuat lambung gue jadi panik juga, kepikiran terus gitu. Gue bilang, tunggu aja nanti pasti sakit perutnya. Tapi malam itu alhamdulillah aman dan tidak sampai situ guys. Yang gue baca biasanya lambung itu akan memproses makan dari jam 7 sampai jam 9. Tapi gue rasa lambung gue sudah aman pada saat itu, kan waktunya sudah lewat juga. Tapi tetap aja gue kepikiran, mungkin besok kayaknya baru kerasa sakitnya. Tapi syukurnya besoknya tetap aman juga. Tapi kakak gue masih aja jengkel dengan kelakuan gue pada saat malam itu. Ya begitulah, kakak gue mungkin sayang sama adiknya ya. Jadi ya gitu deh modelnya. Gue sih sebenarnya enjoy aja sih dengan kejadian itu. Dan gue tetap makan aja tuh tanpa kepikiran kejadian semalam. Walaupun sebenarnya kepikiran sih, tapi kembali ke itu lagi. Mungkin gue kayak tidak fobia gitu. Jadi ya gue santai-santai aja. Tapi bukan berarti gue suka makan makanan seperti itu. Gue tetap cicik, tau nggak? Cicik. Cuma saat itu keadaannya kan gue kagak sengaja. Kalaupun saat itu gue lihat itu ulatnya, ya gue agak makan lah. Cuma saat itu lagi mati lampu, ditambah gue sudah sangat lapar. Jadi ya gitu deh kejadiannya. Ya, mungkin itu adalah sebuah pengalaman yang menurut gua agak lumayan ekstrim sih. Kalau nggak kejadian seperti itu kan dia kagak mungkin cerita seperti ini. Ya, mungkin segitu dulu video cerita pengalaman gua ya, karena gue masih awal juga sih bikin video ini dan gue masih kurang pengalaman juga dalam menggambarnya dan mengeditnya. Soalnya gue kagak punya bakat menggambar dan ngedit gitu guys. Jadi mungkin wajar lah kayak gini jadinya. Semoga kalian semua enjoy dengan video gua. Jika ada yang perlu dibenahin dari video gue ini, kalian boleh banget komen ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, agar gue lebih semangat lagi dalam kontennya. Oh ya, lupa. Mungkin dari kalian ada pertanyaan tentang karakter kok kayak gini sih. Nah, ini gue sebenarnya terinspirasi dari beberapa channel. Karakternya gue ambil dari kayak Topi Sihir dan Tekotok gitu ya guys. Gue juga orangnya yang kagak suka ribet gitu dalam gambar. Makanya begini deh karakter gue. Tapi tetap beda kok. Ya, gitu. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Bye-bye.